Oke, selamat datang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dedi Mumtazul Umam. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir praktikum pemrograman web. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, ini dia akan muncul di sini halaman ini ya. Saya punya di tugas prak. Nah, dia akan otomatis terlempar ke awal.php. Kenapa aku nggak masuk index? Karena kita pakai session di sini nanti. Jadi karena kita belum bikin akun dan belum login ya. Jadi kita nggak bisa nggak bisa masuk ke indeks, karena untuk masuk indeks itu nanti harus login terlebih dahulu. Kalau belum login, otomatis akan dilempar ke awal.php. Jadi di awal.php ini saya cuma sederhana gini. Oke, langsung saja kita coba masuk ya. Takut ini. Nah, ketika kita klik get started, otomatis nanti akan diarahkan ke halaman login. Nah, kalau kita belum pernah bikin akun, otomatis kita akan membuat akun terlebih dahulu dengan kita klik register, bisa klik ini. Nah, kan itu ya, atau klik yang di pojok kanan atas ini, bisa juga ini. Nah, di halaman registrasi ini ada username, kemudian foto. Nanti fotonya akan digunakan sebagai foto profil akun ya. Kemudian password dan konfirmasi password. Oke, kita coba bikin akun langsung aja ya. Nah, ini kita username-nya pakai nama saya aja, Dedi. Kemudian fotonya oke, saya carikan dulu. Ini siapa ya? Mungkin ini punya mbaknya, saya sengaja. Oke, jadi ketika sudah dipilih, nanti nama filenya akan muncul di sini. Nama yang tadi kan Gitgirl 04, ekstensinya JPG. Passwordnya kita bikin 123 aja, 123 informasinya. Nah, kita coba ya ini. Kalau misal konfirmasi passwordnya salah atau nggak sesuai, konfirmasinya kita isi 1234 gitu ya. Nanti akan seperti apa. Nah, jadi kalau misal konfirmasi passwordnya tidak sesuai password, itu akan muncul dialog atau alert, bukan dialog prompt tapi alert yang tulisannya konfirmasi password salah. Nah, ini kemudian muncullah registrasi gagal. Tuh, coba ya, kalau misal kita isi yang benar, maka dia akan keluar berhasil. Ada promnya juga. Passwordnya 123, konfirmasinya juga 123. Oke, selesai. Klik register. Nah, ada tulisan registrasi berhasil. Oke teman-teman, jadi ini adalah database kita. Saya tunjukkan dulu ya yang di codingan. Nah, jadi kita punya namanya function.php. Nah, di sini ini tempat untuk kontrol PHP-nya. Jadi kita punya database untuk melakukan koneksi dari PHP ke database, yaitu
dengan menggunakan function ini. Fungsinya kita namai koneksi ya. Nah, jadi dalam MySQL Connect ini ada 4 parameter. Yang pertama yaitu host, ya, hostnya ini. Kemudian yang kedua adalah user. Kalau hostnya itu secara default localhost, kemudian usernya itu root. Nah, passwordnya secara default tidak ada, kalau kecuali kalian kasih sendiri saat bikin database-nya itu. Kalau saya kosong, saya isi, kemudian yang terakhir yaitu nama database-nya yang sudah kita buat. Nah, di sini nama database-nya kita adalah data mahasiswa, data MHS. Ya, gitu ya. Data MHS kita. Nah, ini adalah database kita, data MHS. Nah, di dalam data MHS ini saya bikin 2 tabel. Yang pertama yaitu tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini untuk menyimpan data peserta yang akan mendaftar beasiswa atau mahasiswa yang akan mendaftar beasiswa tersebut. Nah, user ini untuk menyimpan akun admin yang sudah registrasi tadi. Kita cek ya, yang kita udah registrasi tadi, apa udah masuk apa belum. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Yang kita masukkan, kita pakai username Dedi tadi yang kita upload. Nah, kenapa nama filenya kayak gini? Karena di dalam di dalam PHP-nya itu saya kasih gitu emang. Jadi penamaannya itu kita bikin dari acak. Ya, kita acak. Kita punya. Nah, karena kemarin itu saya menemukan masalah ketika nama filenya sama, itu nanti akan otomatis di replace gitu. Jadi ya akan ganti namanya otomatis. Nah, ini dari nama barunya tuh kita pakai yang nama unique ID ini akan otomatis membuat string atau karakter dengan acak dan tidak ada yang sama. Jadi untuk menghindari masalah tadi. Nah, untuk passwordnya ini kan modal kita buat 123 tadi ya. Kenapa kok jadinya kayak gini? Ya karena saya bikin enkripsi di passwordnya. Jadi saat registrasi ya. Nah, ini ada fungsi registrasi. Saya bikin jadi passwordnya itu biar sekalipun kita jadi admin itu kita nggak tahu privasi dari user yang membuat akun tadi. Karena untuk keamanan juga gitu. Nah, cara gimana? Kita pakai enkripsi yang namanya ini password hash. Password hash itu punya 2 parameter. Yang pertama itu variabel dari password yang diinputkan oleh user tadi. Yang kedua metode enkripsinya. Nah, kalau di sini saya pakai secara default aja. Secara default ini sudah bagus enkripsinya dan tidak mudah untuk dibobol gitu ya. Ini untuk kepentingan privasi juga biar usernya aman gitu. Kita juga nggak tahu misalnya jadi pengelola database-nya. Seperti ini sudah masuk ya. Sekarang kita coba lakukan login. Menjadi passwordnya 123. Misal kita salah 134. Login gagal. Nah, kalau salah pasti akan keluar tulisan login gagal itu. Kita biarin sekarang. Oke, sekarang kita akan langsung dibawa ke halaman
indeks. Nah, di halaman indeks ini adalah di mana halaman dimulai sesi atau session startnya itu dimulai di indeks. Jadi ketika kita sudah berhasil login, maka session start akan dimulai. Itu masuk ke halaman ini, jadi di home, di indeks ini ada home, form, data, admin, dan submenu. Nah, kemudian ini adalah identitas dari user yang login tadi. Nah, username kita kan Dedi tadi, akan keluar di sini. Kemudian ini adalah foto profil kita yang telah kita upload tadi ya. Otomatis akan menjadi foto profil akun. Itu. Kemudian ada tombol out. Nah, di sini saya scroll sampai bawah ini ya. Ada welcome, kemudian ada gambar. Nah, ini saya pakai dari Bootstrap ini ya. Kemudian ada detailnya, kemudian yang terakhir kontak. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke halaman form sekarang. Kita klik form. Nah, di sini kita coba inputkan data mahasiswa yang ingin kita daftarkan ke beasiswa. Kita namanya apa? Junior. Jun Manila. Jun@gmail.com. Nah, namanya Jujun. Siapa? R nya ya. Kemudian kita pilih jurusannya, cuma ada 2 pilihan ya, kita informatika sama kita coba SI. Kita klik selesai. Nah, kalau berhasil akan keluar alert yang isinya data Anda berhasil ditambahkan. Nah, sekarang kita cek di PHP MyAdmin-nya, database kita. Simpennya kalau data itu di tabel mahasiswa ini ya. Kita cek. Nah, ternyata sudah masuk ke sini ya. Datanya, namanya emailnya jujun@gmail.com, kemudian namanya Jujun R, dan jurusannya sistem informasi. Nah, itu. Sekarang kita lihat. Nah, biar siapa pengelola atau usernya ini bisa melihat, gak cuma pengelola database-nya, kita tampilkan datanya itu di data sini ya. Oke, kita coba klik datanya. Nah, sama kan isinya kayak yang di database ini tadi. Jadi ada 4 orang di sini. Nah, yang akun kita peserta kita tadi kan di Jun ini ya. Dia masuk ke nomor 4, jurusannya sistem informasi. Nah, sudah benar semua. Sekarang kita coba ubah datanya Jun ini ya. Nah, otomatis akan sudah terisi kembali apa yang kita isi. Sekarang kita ganti misalnya namanya Jun Ganteng. Nah, gini. Kita klik ubah. Nah, kalau berhasil akan keluar alert data Anda berhasil diubah. Oke, kita cek. Nah, udah terganti kan namanya Jujun Ganteng, seperti awalnya Jujun R. Nah, kalau di database-nya apa ganti? Iya ganti juga pasti. Nah, udah ganti kan namanya Jujun Ganteng itu. Sekarang kita coba hapusnya. So, kita hapus yang Jujunnya datanya. Yang nomor 3 aja deh. Nah, di sini kalau kita mau bikin hapus itu baiknya dikasih peringatan atau alert lagi pada user apakah Anda yakin kalau
misal kepencet atau gimana itu biar nggak hilang. Kita misal cancel, ya nggak akan terjadi apa-apa. Kita klik OK misalnya sekarang. Nah, kalau berhasil akan ada tulisan data Anda berhasil dihapus. Oke, nah udah ada kan yang nomor 3 tadi. Yang tadi nomor 4 jadi nomor 3 yang akun kita. Di database ini kehapus juga. 3. Nah, kalau kita udah masuk atau login, kita nggak akan bisa ke login.php lagi, halaman login tadi. Nah, kita akan otomatis dilemparkan lagi ke halaman indeks. Tuh. Nah, kalau kita logout sekarang, logout, kita coba masuk ke indeks atau form tadi lah, data.php yang isinya data-data tadi. Itu nggak akan bisa, kita akan dilemparkan ke login. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.